Andi Academy. Andi Academy. Knowledge to inspire nation. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita bertemu dalam program Andi Academy, sebuah program dari penerbit Andi untuk kita dapat bersama-sama berbagi informasi serta ilmu pengetahuan yang berguna bagi kemajuan nusa dan bangsa. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan sebuah kelas virtual atau virtual class bersama dengan SMK Negeri 5 Yogyakarta. Kita masih akan mengusung satu lagi seri konten kreatif. Pada hari ini kita akan membahas secara khusus untuk program keahlian kayu dan landscape gardening atau pertamanan. Untuk Anda yang menyaksikan tayangan ini atau Anda yang berminat untuk belajar lebih banyak mengenai kerajinan kayu dan juga bagaimana membuat landscaping, gardening, taman yang baik, silahkan mengikuti virtual kelas kita pada pagi hari ini bersama dengan SMK Negeri 5. Telah hadir bersama kita di sini dari SMK Negeri 5 adalah Ibu Indah, lengkapnya Ibu Indah Septi Asriani. Beliau dari SMK Negeri 5 dan akan bertindak sebagai moderator untuk mengawal moderasi kelas virtual kita pada hari ini bersama dengan Bapak Ibu Guru dari SMK Negeri 5 dari bidang keahlian kayu, kemudian juga desain produk, kriya kayu, program landscaping dan gardening juga. Di sini nanti akan hadir Bapak Rokim SPD, kemudian Bapak Sukardi SPD dan juga Bapak Dr. Andus Riono, Master Design. Baik, kami tidak akan berpanjang kata. Selanjutnya, kami akan segera menyerahkan waktu dan tempat kepada Ibu Indah Asriani sebagai moderator virtual kelas kita pada seri Andi Academy hari ini. Untuk itu, waktu dan tempat kami serahkan kepada Ibu Indah. Silahkan Ibu Indah. Baik, terima kasih Mbak Dwinita, salam sehat selalu. Terima kasih waktunya dan kerjasamanya dari TV Andi yang pada kesempatan ini kembali untuk mendampingi kami dari SMK Negeri 5 Yogyakarta untuk melakukan atau melaksanakan kegiatan konten kreatif program keahlian kriya kayu. Baik, langsung saja pada kesempatan pagi hari ini akan saya sampaikan teknis acaranya atau random acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu nanti sekilas info dari Kepala Program Keahlian Kriya Seni atau Seni Kriya yaitu Ibu Marzilah SPD. Kemudian nanti ada Kepala Bengkel Kriya Kayu yang akan disampaikan oleh Bapak Rohim SPD, sekaligus nanti akan mendemonstrasikan atau menyampaikan materi tentang desain produk. Kemudian yang selanjutnya nanti dari Bapak Sukardi. Dari Bapak Sukardi nanti akan menyampaikan tentang ukir kayu.
Gitu. Terus langsung merupakan keunggulan dari SMK Negeri 5 Yogyakarta, yaitu tentang landscaping gardening, yang mana landscaping gardening itu adalah merupakan ekstra, bukan merupakan program keahlian, tetapi di sini bisa menunjukkan kompetensinya, yaitu tentang bagaimana mengelola tanaman, begitu. Yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Randes Riono, Master Desain. Baik, langsung saja untuk acara yang pertama, yaitu sekilas info dari Kepala Program Keahlian Seni Kria, yaitu Ibu Marzilah SPD. Waktu secukupnya Ibu Marzilah, monggo untuk bisa menyampaikan sesuatu pada kesempatan pagi hari ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dalam acara konten kreatif SMK Negeri 5 Yogyakarta yang pada kesempatan hari ini akan bersama dengan program keahlian Kria Kayu. Pada kesempatan kali ini yang akan tampil adalah sebagai Kabeng Kria Kayu, yaitu Bapak Rohim SPD. Kemudian sebagai pengampu Kria Kayu adalah Bapak Sukarti SPD, dan nanti akan bersama Bapak DRS Riono MDes itu akan menyampaikan yang disampaikan Bu Indah tadi adalah landscaping gardening, yang itu merupakan ekstra kurikuler yang ada di SMK 5 sebagai unggulan ekstra yang ada di SMK 5. Sebelum saya sampaikan lebih lanjut, perlu diketahui bahwa saat ini yang tampil di hari ini kebetulan adalah Kria Kayu, program keahlian Kria Kayu, yang ada di dalamnya ini adalah mantan alumni SMK yang SMIK waktu itu Bapak Sriono itu sebagai pengampu landscaping gardening, kemudian Bapak Sukardi itu juga mantan atau alumni SMIK Negeri Yogyakarta pada tahun 1985, itu termasuk kelas saya. Kemudian yang untuk Pak Sriono ini adalah seliting ya, satu kelas dengan saya waktu itu. Kebetulan saat itu adalah di jurusan kayu. Kebetulan saya sendiri waktu itu sekolah itu jurusannya juga kayu ya. Kemudian hanya sekarang saya mengajarnya di Kria Kulit. Kemudian yang tidak asing lagi ini, yang paling muda ini adalah Bapak Rohim. Ini Mas Rohim ya, saya panggilnya Mas Rohim karena ini anak saya ya. Jadi termasuk anak saya yang paling muda di sini, alumni SMK 5 pertama kali. Itu Bapak Rohim SPD yang sekarang ini sebagai guru dan juga sebagai Kabeng Kria Kayu pada saat ini. Untuk lebih lanjut nanti beliau akan memperkenalkan dirinya sendiri, bagaimana untuk mengawali mengarungi kehidupan yang ada di SMK 5 ini tidak serta-merta begitu saja, tetapi melalui proses yang sangat panjang ya. Jadi untuk pemirsa atau untuk Bapak Ibu atau mungkin siswa-siswa alumni itu jangan berkecil hati ya, karena di alumni SMK 5 ataupun SMIK itu ternyata Bapak Ibu punya anak-anak jangan merasa berkecil hati sekolah di SMK 5 ya. Ternyata itu banyak sekali Bapak Ibu yang dari alumni itu kembali ke SMK 5 lagi. Nah ini adalah sebagai kebanggaan tersendiri untuk alumni yang sekarang ini bisa mengajar lagi di sini, kemudian bisa bersama anak-anak lagi di sini, dan sangat bangga, okay? Sangat bangga. Jadi jangan merasa ini. Jadi selama Anda atau para siswa ya sekolah di SMK 5 harus punya semangat, merasa SMK bisa. Ternyata yang disampaikan Bu Indah tadi untuk ekstrakurikuler saja bisa menjuarai lomba LKS ya di tingkat provinsi maupun di tingkat
nasional juga. Nah, ini suatu ekstra yang unggulan di SMK 5 yang cukup bagus. Kemudian untuk kali ini nanti akan disampaikan lebih lanjut. Program Kriya Kayu yang ada di jurusan Kriya Kayu itu meliputi apa saja, itu nanti akan disampaikan oleh Kabeng Kriya Kayu, Mas Rohem atau Bapak Rohem, karena masih sangat muda ya. Jadi kalau saya memanggil itu Mas Rohem saja, karena masih itu seusia anak saya. Jadi itu, kemudian nanti untuk demonstrasinya dengan siswa itu nanti akan disampaikan oleh Bapak Soekardi SPD sebagai pengampu, sebagai guru, mantan Kabeng juga ya di jurusan Kriya Kayu, yang nanti akan bersama anak-anak itu menyampaikan bagaimana cara atau mungkin proses pengerjaan kayu yang akan disampaikan pada saat ini nanti. Ini ada beberapa nanti akan lebih panjang lebarnya disampaikan oleh Bapak Rohem ya, karena sebagai Kabeng Kriya Kayu. Kemudian untuk Bapak Sriono nanti akan menyampaikan proses dalam landscaping gardening itu ini memang suatu keunggulan yang memang tidak dipelajari setiap hari. Jadi ini suatu ekstra. Kebetulan yang menyampaikan ini atau yang anak-anak yang bisa dibimbing itu kebetulan juga anak-anak dari Kayu. Okay. Kebetulan Pak Sriono sendiri juga dari Kayu, juga pengampu atau guru di Kriya Kayu juga, kemudian sebagai penggerak di sekolah ini bersama-sama dengan Bapak Ibu yang lain ya untuk memajukan SMK 5. Jadi para pemirsa atau anak-anak khususnya di Kriya Kayu, yaitu di Kriya Kayu itu jangan ada yang merasa berkecil hati. Ayo semangat, SMK bisa. Saya dulu jurusan kayu, tetapi kenapa sekarang bisa mengajar di Kriya Kulit? Karena ada niat yang sangat ingin tahu ya, apa sih yang tidak bisa dikerjakan seandainya barang itu terlihat oleh mata kita. Kenapa? Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak? Mari kita bersemangat bersama. Oke. Jadi untuk lebih lengkapnya, mari kita ikuti penjelasan lebih lanjut dari Mas Rohem atau Bapak Rohem yang akan menyampaikan sekilas tentang program yang ada di Kriya Kayu. Mungkin itu Bu Indah yang bisa saya sampaikan. Semangat ya. Jadi demikian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Bu Marzilah ya. Sudah memberikan beberapa masukan atau inspirasi nanti buat anak-anak di SMK Negeri 5 Yogyakarta ini. Semoga tetap semangat ya, tetap semangat untuk bisa kompetensinya itu lebih ditingkatkan. Baik, untuk selanjutnya langsung masuk ke sesi Bapak Rohim. Bapak Rohim siap? Siap. Oke, siap. Bapak Rohim ini adalah Kepala Bengkel Kriya Kayu, di mana beliaunya ini juga alumni SMIK. Kalau dulu itu SMIK, SMIK. Kalau SMK sekarang pertama. SMK pertama. Sekarang menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Yogyakarta. Di mana beliaunya ini di dalam membimbing siswa untuk tingkat nasional juga sangat luar biasa sekali pengalamannya. Monggo kepada Bapak Rohim bisa pada kesempatan ini untuk sekilas bagaimana itu menjadi kepala bengkel di Kriya Kayu, kemudian bisa menyampaikan materi tentang desain produk Kriya Kayu. Waktu dan tempat monggo Pak Rohim dipersilahkan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih dari moderator yang telah memberikan waktu, dan terima kasih apa yang telah disampaikan oleh Ketua Program Keahlian kami, Ibu Marzina, yang telah menyampaikan sedikit berkaitan dengan jurusan kami.
Jadi jurusan kami adalah jurusan Kria Kreatif Kayu dan Rotan. Kria Kayu dan Rotan itu ada beberapa materi atau beberapa mata pelajaran dari tingkat yang paling dasar dalam kurikulum itu namanya adalah peminatan kejuruan. Ada 3 level, diantaranya adalah C1, C2, dan C3. C1 itu paling dasar sekali. Semua jurusan yang ada di SMK 5 ini ada mata pelajarannya, yaitu tinjauan seni, simdik, kemudian dasar kreativitas. Kita tahu bahwasanya anak-anak yang masuk ke SMK 5 dari SMP-nya itu tidak semuanya punya bakat dan minat pada jurusan seni rupa dan kriya ini, sehingga perlu ada C1 ini. Pendasaran paling dasar C1, simdik, dasar kreativitas, dan tinjauan seni. Ini merupakan dasar yang paling bawah. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua itu sudah lebih menjurus, antara seni rupa dan seni kriya itu sudah mulai dibedakan, yaitu C2-nya ada dasar kriya, kemudian ada gambar, ada desain produk. Gambar, dasar kriya, desain produk. Ini pendasaran yang kedua. Jadi level yang di atasnya C1 tadi. Ya, nanti ada peragaan dari mata pelajaran desain produk yang kita ajarkan ketika di musim pandemi seperti ini. Karena kita basicnya sekolah menengah kejuruan, mereka harus praktek, walaupun di rumah harus bisa praktek. Nah, ini kreativitas guru-guru semuanya, bagaimana memberikan pelajaran praktek secara daring atau secara luring, tidak langsung. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi yang paling inti, yaitu di C3-nya. Kompetensi yang paling inti untuk jurusan kriya kayu diantaranya adalah teknik kerja bangku. Teknik kerja bangku adalah teknik yang paling dasar, di mana anak-anak dikenalkan dengan kompetensi-kompetensi peralatan-peralatan yang paling sederhana. Biasanya ditandai dengan belum memakai mesin. Kemudian teknik kerja mesin, karena kita harus mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan permesinan yang ada di perkayuan, di bidang perkayuan itu sangat maju, sehingga ada teknik kerja mesin. Kemudian ada teknik kerja ukir. Ini membangun kreativitas visual dengan cara anak diperkenalkan dengan teknik kerja ukir. Kreativitas anak-anak diasah dengan teknik kerja. Kemudian finishing, kemudian produk kreatif dan visual. Ketika anak-anak sudah didasari dengan tinjauan seni, kreativitas, desain produk, gambar, dasri, kemudian nanti di kelas 2 dan kelas 3-nya ada teknik kerja bangku, kerja mesin, kemudian teknik finishing, kemudian ukir. Nah, nanti goalnya adalah anak-anak supaya bisa mempunyai jiwa kreatif, merancang sebuah produk, kemudian dengan teknikal yang sudah diajarkan, mereka mampu berwirausaha. Itulah namanya pelajaran produk kreatif dan wirausaha. Itu kemudian tadi sudah disampaikan oleh Pak Sita bahwasanya di jurusan kreatif kayu dan rotan ini sudah beberapa kali kita membimbing perlombaan. Ada beberapa perlombaan yang ini sangat bisa dibaca atau punya kesempatan yang paling banyak itu jurusan kriya kayu. Ya, jurusan kriya kayu itu ada beberapa perlombaan, di antaranya itu ada perlombaan woodcraft, kerajinan kayu. Kemudian ada lagi lomba cabinet making, di mana di situ anak-anak dituntut untuk membuat sebuah produk dengan keteknikan menyambung, cabinet making, atau membuat perabotnya. Kemudian joinery. Kemudian ada lagi yang paling sebagai tambahan atau sebagai tambahan ekstra, yaitu ada lomba, kebetulan juga diikuti oleh anak-anak kriya kayu, karena
anak-anak Kria Kayu itu punya otot yang kuat-kuat gitu ya, kuat-kuat, kreatif, unggul dalam prestasi itu, sehingga semua perlombaan itu hampir semuanya diborong. Woodcraft, kabinet, joinery, kemudian landscaping yang nanti akan dibimbing oleh Pak Sion. Baiklah, karena waktunya terbatas, itu sekilas. Jadi kami ingin dari jurusan Kria Kayu ini, bagi adik-adik yang nanti atau orang tua yang ingin mendaftarkan di SMK 5 Yogyakarta, janganlah kemudian takut dengan jurusan kayu yang katanya jurusan yang paling kasar. Tapi insya Allah jurusan kayu adalah jurusan yang marketable. Di antara jurusan-jurusan yang lain, insya Allah jurusan kayu walaupun dikatakan jurusan yang kasar, jurusan kasar, berdebu begitu ya, tetapi insya Allah yang banyak menghasilkan uang, sehingga anak-anak bisa berkreasi, kreatif, unggul, berwirausaha, peralatan-peralatan atau bahan-bahan yang ditemui di masyarakat itu cukup mudah begitu ya, cukup mudah. Kemudian kebutuhan masyarakat juga masih banyak peluang untuk kita penuhi dari jurusan kayu ini. Woodcraft diantaranya membuat souvenir begitu ya. Cabinet making membuat perabot-perabot rumah tangga. Joinery itu membuat perangkat-perangkat untuk membuat rumah itu ya. Konstruksi-konstruksi yang seperti gawang pintu dan sebagainya itu joinery. Kemudian setelah rumahnya jadi, itu kemudian ada pertamanan, landscaping, komplit kan? Nah, seperti itu. Saya kira demikian apa yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Kemudian mari kita akan ikuti ya, peragaan dari adik-adik kita atau teman-teman. Ya, saya ulang lagi. Mari kita ikuti peragaan dari teman-teman kita atas nama Marcelino dan Mas Aan Novanda dari kelas 1 Kayu A. Kebetulan ini pada mata pelajaran desain produk, ya, kebetulan kami yang mengampunya. Kami berpikir sebagai gurunya, bagaimana anak-anak itu punya pekerjaan, karena kita SMK ciri khasnya harus praktek gitu ya. Sementara kalau misalnya kita hanya selalu daring, sifatnya teori, itu mungkin anak-anak akan merasa bosan. Sehingga bagaimana supaya mereka bisa praktek di rumah, salah satu di antaranya caranya adalah kami menggunakan job sheet, mengirim gambar, kemudian mengirim bahan. Kami memberikan bahan, kita packing gitu ya. Kemudian di dalamnya ada job sheet-nya, ada bahannya, kemudian kita sampaikan lewat komunikasinya kita lewat grup WhatsApp. Kemudian mereka mengambil di pos satpam gitu ya, kemudian mereka tanda tangan gitu ya, kemudian dikerjakan di rumah. Ketika ada kesulitan mereka menyampaikan juga konsultasinya lewat WhatsApp. Nah, kemudian kami memberikan penjelasan, mereka bisa mendapatkan pencerahan, kemudian bisa praktek. Setelah selesai, kemudian dikumpulkan lagi lewat pos satpam lagi. Nah, ini kita undang pada hari ini untuk mempraktekkan di sekolah. Mari kita lihat ya, Mas Marcelino dan Mas Aan Novanda. Mas Marcelino dan Mas Aan Novanda ini akan membuat sebuah sandaran HP ya, sandaran HP. Ini walaupun cuma dari triplek. Kenapa kita memilih triplek? Ya, kenapa kita menggunakan triplek? Karena saya yakin anak-anak yang ada peralatannya di rumah itu adalah peralatan-peralatan yang sederhana ya, peralatan-peralatan yang sederhana seperti penggaris, kemudian cutter, kalau pensil itu sudah lumrah begitu ya. Nah, kemudian lem, mereka pasti sudah familiar dengan alat-alat tersebut. Sehingga kita selaku guru memikirkan bagaimana mereka bisa praktek dengan peralatan-peralatan yang seadanya yang ada di rumah. Nah, diantaranya adalah kita
mengirim triplek, kemudian potongan kayu ya, potongan kayu ini banyak didapatkan di pria kayu ya, banyak potongan-potongan, sehingga kita juga menggunakan limbah yang ada gitu ya, supaya bermanfaat. Nah, ini langkahnya adalah anak-anak setelah membuka job sheet-nya, terutama pada bagian gambar, mereka mencermati petunjuk bekerjanya dan keselamatan kerjanya. Kemudian mereka pertama adalah memotong pola. Setelah memotong pola, kemudian memindahkan pola itu pada tripleknya. Memindahkan pada triplek. Nah, seperti halnya yang kita sampaikan tadi, bahwasanya anak-anak itu belum tahu kalau di sekolah teknik itu ada gambar tampak depan, tampak samping, tampak atas itu ya. Mereka belum mengetahui, sehingga gambarnya pun juga berbasic pola. Jadi ini belum ada gambar tampak. Jadi memang biar anak-anak lebih mudah, kita buatkan pola 1:1, sehingga mereka bisa memotong kemudian memindahkan ke triplek. Ini contohnya. Jadi anak-anak ini sudah memindahkan ke tripleknya begitu ya. Kemudian nanti memotong. Pak Rohim, mungkin bisa didekatkan itu hasil karyanya. Lebih dekat. Lebih dekat. Kalau ada HP ini bisa. Itu dari bahan apa Pak Rohim? Ini dari bahan triplek. Kalau ada HP ini bisa dicoba gitu ya. Walaupun dari triplek, tetapi ini cukup kuat gitu ya, cukup kuat ya, seperti ini. Ya. Kemudian kalau misalnya baru mengecas ini sudah disesuaikan dengan lebar tasnya masing-masing. Anak-anak biasanya kita suruh supaya mengukur lebar cas masing-masing. Sehingga misalnya ini pada posisi vertikal, misalnya landscape pun juga bisa gitu. Nah, anak-anak bisa mendengar musik atau melihat YouTube dengan sandaran HP ini. Ini cukup lumayan, jadi walaupun kecil, walaupun tipis gitu ya, tetapi cukup kuat. Walaupun disentuh-sentuh tidak ambruk. Kalau dijual kira-kira berapa itu Pak Rohim? Kalau dijual kemarin ada istrinya Pak Camat ke sekolah gitu, melihat karya anak-anak ini bagus sekali, unik sekali gitu ya. Nah, kemudian ini harganya berapa? Ya paling-paling hanya 10.000, 15.000 gitu ya. Nah, tapi kan nanti jumlahnya sangat banyak. Walaupun murah, tapi kalau jumlah banyak kan bisa jadi souvenir yang cukup mahal. Jadi ketemunya jadi mahal. Begitu. Terus ini kan anak-anak juga disuruh kreativitas untuk membuat biasanya sesuai dengan selera mereka masing-masing. Ini Mas, ada yang motif apa ini? Motif api, ada keris atau apa ya ini? Seperti itu. Ini miliknya Mas Novanda ini. Ada juga yang seperti ini, 2 warna. Karena ini mereka kenapa kok cuma 2 warna? Karena mereka juga mengeksplor peralatan atau bahan-bahan yang ada di rumah mereka masing-masing. Yang pertama tadi ini hanya pakai spidol. Ada juga di antara siswa itu yang sudah punya cat ya. Sehingga mereka menggunakan cat. Bahkan ini malah sudah pakai keteknikan yang cukup tinggi. Mereka sudah tahu bahwasanya karakter dari triplek itu bisa meresap cat, sehingga mereka melapisi terlebih dahulu, baru kemudian mereka melukis. Nah, ini kembali kepada Mas Aan ya. Baik Pak Rohim, untuk mengingat waktu masih 1 menit, monggo. Ini karena anak ini goresnya tuh tipis-tipis karena karakter dari triplek itu motongnya jangan terlalu dalam ya, cuma tipis-tipis, kemudian nanti gores berulang. Nah, coba perlihatnya yang sudah terpotong.
Ini contohnya kalau sudah dikeluarkan semua. Jadi ini yang sudah terpotong seperti ini. Baru kemudian kalau sudah terpotong kemudian dirangkai. Silakan Mas Marsen dirangkai, kemudian bisa dilem. Jadi dilem menggunakan lem G ya, menggunakan lem G. Yang perlu kita ketahui bahwasanya pemirsa sekalian, ini ada purus ya. Purus ini merupakan salah satu macam sambungan yang nanti di C3-nya di teknik kerja bangku itu juga akan dipelajari tentang berbagai macam sambungan-sambungan kayu. Sehingga di C2 atau di kelas 1 sudah diperkenalkan ini salah satu ini lubang purusnya, ini purusnya gitu ya. Sehingga mereka sedikit mengenal tentang sambungan kayu nantinya ketika nanti sudah masuk di kelas 2. Nah, ini caranya ini sambungan yang baik ketika antara lubang dan purusnya itu bisa pas dan rapat. Nah, setelah disambung seperti ini supaya kuat ditambahin dengan lem, kasih lem tetes sedikit ya. Nah, setelah itu kemudian diamplas ya, jangan lupa kemudian ini ini bantalan HP-nya ya, ini juga ditempel. Ada yang sudah jadi. Oh ya, pemirsa sekalian, ini kalau bantalannya itu utuh kotak ya, Anak-anak kan tidak tahu bagaimana caranya supaya membuat menjadi tumpul. Sementara kan HP itu kan elegan ya, sesuatu yang paling estetis ya, jadi bersih gitu ya. Caranya ya di anak-anak hanya kita suruh untuk meratakan dengan atau menghaluskannya dengan amplas, membentuknya dengan amplas saja. Jadi supaya tidak terlalu kasar, tidak terlalu ini runcing itu dibentuk dengan amplas. Nah, setelah itu kemudian kalau ini sudah jadi ya seperti ini tumpul gitu ya, kemudian baru ditempel di sini, ditempel dulu Mas, tempel. Setelah itu kemudian nanti baru digambar, ditempel, kemudian dilukis ya. Lalu nanti terus ditempel satu lagi, tempel, kemudian dilukis. Ya, bisa dipercepat sedikit. Oke. Ini setelah itu dilukis pakai bol, bisa pakai komputer sesuai dengan bahan-bahan yang ada di kita masing-masing. Ini contoh masing-masing itu harus nah, ini contoh yang sudah jadi kalau karya itu dilukis menggunakan spidol. Ini juga pakai spidol. Sementara yang ini pakai cat. Nah, kalau pakai cat tentu saja mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kalau pakai spidol juga punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Seperti itu. Nah, ini saya kira sudah bagi kami sudah bangga kepada mereka anak-anak yang pelajaran secara daring atau streaming gitu ya, sudah berhasil membuat sebuah karya dan ini sudah dinilai oleh pasar. Konsumen sudah bertanya berapa harganya, karena dia akan mendorong untuk suaminya, anaknya, dan cucu-cucunya gitu. Saya kira itu yang bagi kami untuk mata pelajaran produk yang kita terangkan di terima kasih kita kepada Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rohim
sudah memberikan tentang kompetensi dasar yaitu desain produk. Semoga besok pada saat pelaksanaan pameran di tanggal 23 nanti bisa diikut sertakan nggih Pak nggih. Mana tahu bisa dijadikan untuk apa ya, basar gitu ya. Baik, sungguh luar biasa sekali. Tadi selain di Kriya Kayu juga bisa menghasilkan desain produk yang diambilkan dari kompetensi C1 ya Pak Rohim ya. Oh C2, oke, baik. Selanjutnya sesi yang kedua yaitu kepada Bapak Sukardi SPD. Perlu kami sampaikan bahwa Bapak Sukardi SPD ini adalah pengampu guru mata pelajaran di Kriya Kayu juga. Beliau juga di dalam membimbing para siswanya untuk maju di lomba-lomba tingkat nasional juga bisa dipertanggungjawabkan keahliannya. Kepada beliau Bapak Sukardi untuk bisa menyampaikan tentang demonstrasi atau kompetensi dalam ukir kayu. Silakan Bapak Sukardi, waktu secukupnya. Terima kasih Bu Indra, waktu yang diberikan pada kami, khususnya Kriya Kayu pada kompetensi teknik ukir. Dalam pembelajaran ukir kayu atau mengukir ini, kita awali pengenalan alat meskipun tidak selengkap yang kita pelajari, tapi ini untuk dipraktekkan, ya praktek alat yang minim itu juga bisa dipakai. Satu yaitu pahat ukir, ya. Pahat ukir bisa terlihat, satu bentuknya adalah penguku, itu satu set sejumlah 30 biji, pengukunya adalah 20, kemudian penyilatnya untuk yang rata hanya 10, ya. Sehingga satu set itu ada 30 biji. Kemudian dilengkapi dengan pahat pot yang cukup, ya, untuk membuat keunggulan yang lebih besar. Kemudian alat yang kedua adalah pukul kayu. Ya, fungsinya untuk memukul pahat ukir di dalam mengukir kayu. Nah, kemudian adalah jepit lem, ya, untuk menjepit kayu atau benda-benda yang akan diangkat supaya tidak. Nah, selanjutnya adalah bahan. Bahan ukir kayu yang kita gunakan ini menggunakan kayu jati dengan ukuran 10 cm. Kemudian kita siapkan juga desain, ya, sederhana dengan motif tumbuhan bagian dari daun atau ukiran, lalu kita tempelkan, ya, pakai lem, ya, kita ulas dengan lem kayu. Nah, kemudian jadinya ini, ya, ini sudah ditempel. Lalu proses yang selanjutnya setelah kita tempel, ya, kita jepitkan pada papan, ya, papan ini di dalam landasan dan kita jepit. Lalu kita mulai pada awal, tahap pertama adalah getai, ya, silakan getai. Di dalam getai ini, ya, pahat yang harus dipakai adalah sesuai dengan bentuk pola gambar, ya, bentuk pola gambar ukir. Kita itu bisa dikatakan menggambar pola ukir dengan cara memahat sesuai dengan bentuk gambar, ya, itu secara keseluruhan. Oke. Ya, proses selanjutnya setelah menggetak atau menggetai itu kita, ya, bisa kita lihat jadinya adalah getakan yang sudah jadi, ya, keseluruhan ini digetak, ya, membuat gambar dengan jalan dipahat sesuai dengan bentuk gambarnya, melengkung dan lingkaran, itu secara keseluruhan. Selanjutnya adalah proses dasari. Proses dasari adalah menghilangkan bagian-bagian yang tidak diukir
ukir atau tidak difungsikan. Nah, dengan jalan menghilangkan bagian-bagian ukiran ya untuk dasaran bentuk ukiran. Nah, caranya adalah bisa dikerjakan dalam pembuatan bentuk dasaran. Oke, ini adalah cara membuat dasaran. Silakan membuat dasaran ukiran. Dasaran ukiran adalah bagian yang tidak diukir, dihilangkan. Ya. Nah, itu dilakukan dengan keseluruhan ya, bagian-bagian yang tidak diukir itu dihilangkan sesuai dengan ketebalan ukiran itu. Ya, ukiran misalnya ini 2 cm, kita bagi ya 1 cm dengan ketebalan 2 cm disisakan 1 cm. Kemudian untuk berfungsi untuk dasaran 1 cm, yang 1 cm adalah untuk ukuran. Oke, selanjutnya adalah bukai atau merabai atau membentuk ya, membentuk ukuran dengan ya memakai pahat, yaitu secara global, yaitu membentuk daun ukiran secara global atau dalam bentuk akar. Nah, Mungkin bisa didekatkan Mas Kris videonya, kameranya bisa didekatkan. Ukiran memahat dengan bentuk global, membentuk global. Ya. Nah, dengan menggunakan pahat kol, ya. Dengan menggunakan pahat kol atau pahat ukir sesuai dengan bentuk dari daun ukiran itu. Ya. Yang kecil menggunakan pahat yang kecil, penguku yang besar juga menggunakan pahat yang disesuaikan. Itu nanti dilakukan seluruh dari daun ukiran itu dibentuk dengan ya, bentuk yang masih datar. Nah, tuh. Oke. Setelah pembentukan dilakukan secara keseluruhan, tahap berikutnya adalah menghaluskan ukiran. Menghaluskan ukiran. Ya. Caranya adalah ukiran yang sudah dibentuk global kita detail dengan bentuk yang detail. Ya. Dihaluskan dari bentuk-bentuk yang masih belum sesuai dengan gambar pola ukir itu disempurnakan. Ya. Yang bentuk lengkung juga lengkungnya juga harus halus. Ya, kemudian cekungan ataupun bulatan yang belum sempurna disempurnakan atau dibentuk sesuai dengan ini adalah menghaluskan ukiran ya untuk hiasan dinding ya. Silakan dipahat dengan menghaluskan ukiran daun ukiran. Ya. Ya, dengan melakukan pemahatan yang lebih halus ya, belum presisi bentuknya kita haluskan yang sesuai untuk penggunaannya. Bangku atau buku yang kecil, yang besar, yang besar. Untuk keseluruhan daun ukiran kita sehingga bentuknya nanti sudah menjadi bentuk yang
tahapan tertentu. Ya, selanjutnya, setelah penghalusan ukiran dengan cara mendetail dari bentuk ukiran itu, selanjutnya adalah menghias, ya, menghias, memberi hiasan daun ukiran, memberikan hiasan pada daun ukiran. Nah, kita hias. Jadi bentuknya, ya, ini setelah ukiran jadi, ya, kita beri hiasan, diberi garis-garis pada sela-sela daun itu. Bisa kita lakukan untuk, ya, membuat hiasan. Hiasan pada daun ukiran berfungsi untuk memperindah dari bentuk ukiran atau bentuk ukiran, ya, bentuk daun ukiran. Dan ini hiasan ini dipasang pada pinggir, ya, pinggir sopekan daun, kemudian pada tengah daun ukiran. Dan nanti bisa kita perlihatkan untuk barang jadinya. Ya, ukiran yang sangat sederhana ini bisa Anda lakukan, bisa dilakukan di rumah dengan menggunakan pahat ukir, ya, dan menggunakan bahan kayu. Kayu yang baik sifatnya adalah ulet dan keras sehingga mudah diukir. Nah, kalau yang lebih bagus, ya, itu menggunakan bahan kayu jati. Nah, setelah proses hiasan, membuat hiasan adalah sudah selesai. Jadi memberikan ukiran, membentuk ukiran dari motif daun, kita sudah tahapan selesai. Dan hasilnya bisa kita lihat, ya, coba simpan. Ya, bisa kita lihat bentuk ukiran yang sudah jadi. Ya, jadi ini sudah dari awal tadi dari gambar, ya, dari gambar pola, kemudian kita ketai, kita dasari, kita bukai atau kita gerabahi dengan bentuk kasar, kemudian kita haluskan, dan sesudah halus kemudian diberi hiasan-hiasan ini. Nah, jadilah ukiran bentuk yang sederhana tapi cukup menarik, dan ini bisa dikembangkan dengan bentuk-bentuk ukiran yang lain, ya. Nanti akan kita lanjutkan nanti atau lain waktu, bisa kita sambung lagi dengan memahat bentuk pola ukir atau motif ukir, dan di situ sudah masuk, ya, daun ukiran, ya, ukel, kemudian daun ukiran, ya, yang bentuknya cembung, ada yang cekung, variasi tergantung dari motif yang diambil, motif tradisional kedaerahan mana yang kita akan buat. Nah, demikian, ya, cara mengukir, ya, bentuk hiasan dinding sederhana dan merupakan ukir dasar yang dapat kami lakukan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya siswa SMK 5 Jakarta dan pada umumnya pada masyarakat kita. Terima kasih dan matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Kardi sudah bagaimana itu membuat teknik ukir yang benar, begitu ya. Sedikit Pak Kardi, kalau kita kembali ke belakang dulu, Pak Kardi itu mempunyai pengalaman waktu di Jerman, ya, itu berapa tahun yang lalu. Saya belum posisi di SMK 5 ini. Mungkin bisa sedikit diceritakan Pak Kardi, bagaimana teknologinya di Jerman tapi pada masa dulu, ya, tahun 90-an ke atas nih Pak. Ya. Monggo, mungkin bisa sedikit menceritakan. Ya, terima kasih. Ya.
kami ber-40 seluruh Indonesia, khususnya guru-guru kerajinan kayu, ya, itu dari jurusan baru, itu masih jurusan ya, jurusan kayu, jurusan logam, jurusan keramik, kulit dan tekstil. 40 seluruh Indonesia menuju ke Jerman, yaitu tahun 1998. Ya, dibagi-bagi, yang kayu dengan logam itu kota Paderborn. Ya. Kemudian yang tekstil dengan kulit itu di kota Bremen, dan yang keramik adalah di kota Koblenz. Ini semuanya berlangsung selama 12 bulan, Bu. Iya, cukup ya di sana ya, mengenal 4 musim kita alami dan mengenal masyarakat ataupun sebagian dari kebudayaan Jerman, serta sempat melihat itu pertandingan sepak bola secara langsung antara Dortmund dan. Kalau dari sisi produknya Pak Kardi, mungkin dari produk via kayunya, iya mungkin Dan bisa produk kayunya kita diberi keterampilan, satu menggambar, ya, kemudian kedua itu membuat produk dengan teknik kerja bangku, membuat rak, ya, rak buku, kemudian membuat kotak, lalu membuat kursi, ya, membuat kursi serta membuat jok kursi, itu dipelajari semua. Ya. Lalu juga kalau di Indonesia PKL ya, di sana ditempatkan di industri itu 6 minggu, ya, 6 minggu di industri. Jadi ditempatkan di perusahaan-perusahaan, yaitu di kota masing-masing, ya, sesuai dengan jurusannya. Ya, itu kemudian kegiatan-kegiatan yang lain itu mengunjungi daerah-daerah ataupun kota-kota, ya. Kalau kota-kota yang di Jerman sendiri itu pernah, ya, kebetulan itu ada pameran di Hannover, kalau tidak salah itu di Hannover, pameran internasional. Kita bisa melihat di sana ya banyak ya pameran teknologi, pameran budaya, dan semuanya digelar di sana. Sehingga kita bisa melihat secara langsung, dan itu untuk yang kayu, itu yang teknologi, ya, CNC bisa membuat patung realis ya dengan model kepala itu bisa ya bentuknya seperti patung itu. Ya, inilah yang kita dapat di sana melihat ya, tapi untuk melakukan kita perlu buku ya, sehingga kalau di Jerman itu kita dapat melihat untuk teknologi kayu itu ukiran dengan CNC itu sudah ada di sana ya, beberapa tahun yang lalu itu ya, sehingga Indonesia itu kalau sudah teknologinya, mesin-mesinnya sudah ada, kita sudah bisa menggunakan. Ya, peralatan minimal yang di Indonesia ya, yang persis dengan Jerman adalah IKA, ya, Pika Semarang. Ini memang kerjasamanya dengan Jerman, sehingga alat-alatnya itu sama dengan ya, di Jerman. Ini yang kita dapatkan ya, informasi ataupun kita mengunjungi daerah-daerah ya, industri maupun daerah-daerah wisata di Jerman, antara lain museum ya, museum di sana terawat sekali, museum ya, museum. Kalau teknologinya mungkin canggih sana nggih Pak, kalau teknologinya. Ya, kalau teknologinya memang sudah maju, tapi yang manual ya, yang manual kita membuat dengan secara manual itu malah ya karena kagum ya, ini sehingga kami membuat ya produk yang ada di Indonesia itu malah laku di sana ya, malah laku. Ini itu ya pengalaman kami yang kami lakukan. Kemudian wisata pada waktu libur dari
pihak ya pengelola di sana itu berkunjung di Paris dan Belanda serta Brussels. Oke, Pak Kadi, banyak sekali pengalamannya ya. Kembali ke masalah produk, Pak. Sekarang ini saya dengar bahwa di SMK 5 itu mau menuju Badan Layanan Umum Daerah ya, di mana di dalamnya nanti pengelolaan untuk keuangan dan lain sebagainya itu melalui BLUD itu. Nah, persiapannya apa Pak untuk meningkatkan produk-produk yang di kayu ini? Mungkin bisa diceritakan Pak? Ya, untuk proses menuju ke BLUD tentunya kita menyiapkan beberapa itu ya mestinya untuk menuju BLUD itu tahapan-tahapan yang kita benahi dulu adalah ya kalau menurut saya SDM-nya itu ya kalau SDM-nya sudah mampu kemudian didukung dengan alat dan bahan ya alat dan bahan kalau sudah baru ya itu tenaganya apakah tenaga itu bisa kita kembangkan di siswa ataupun dari luar siswa. Nah, seandainya ini harus siswa, ya tentu siswa itu harus kita didik yang lebih matang, lebih disiplin, sungguh-sungguh ya, tidak hanya motivasi untuk praktek itu kita tingkatkan sehingga nanti ini benar-benar bisa tercapai. Kalau memang BLD atau BUD itu bisa jalan, inilah nanti kita bisa mandiri betul ya karena dituntut karya itu harus laku. Oke, iya memang karyanya harus laku ya. Mungkin Pak Rohim bisa dibuka mute-nya. Ini bincang-bincang sedikit sambil menunggu persiapan di landscaping. Pak Rohim bisa dibuka mute-nya ya. Pertanyaan yang sama Pak Rohim. Coba dibuka mute-nya ya. Oke. Pertanyaan yang sama Pak Rohim. Di sini Pak Rohim selaku kepala bengkel, bagaimana itu persiapannya untuk menuju Badan Layanan Umum Daerah ini, terutama di dalam meningkatkan produk-produknya Pak Rohim. Kayaknya kayu ini untuk tingkat penjualnya sungguh sangat luar biasa sekali. Monggo Pak Rohim. Baik, menurut kami untuk menuju ke BLUD memang kami merasa bahwasannya sangat perlu kita menjadi SMK yang berbadan layanan umum daerah ya. Karena ini menjadi sebuah otoritas ya, nanti jadi kita punya otoritas dalam hal pengelolaan gitu ya. Dan itu perlu persiapan-persiapan yang jelas sesuai dengan petunjuk bahwasanya ini bukanlah sebuah bisnis begitu ya, tetapi memberikan pelajaran yang bermakna kepada para siswa ketika semua yang dilakukan oleh jurusan atau kompetensi kalian itu bernuansa manfaat, berasas manfaat semuanya. Ketika semuanya berbasis pada produk yang laku dijual, sehingga nanti semua Bapak Ibu guru yang mengampu di produktif terutama ya, karena ini salah satu dari unit layanan usaha itu di antara layanan-layanan usaha yang lain gitu ya. Kita juga harus siap bagaimana mempertahankan kualitas karya di antaranya gitu. Semua guru harus punya komitmen yang sama bahwasanya karya yang dihasilkan atau dilatihkan oleh semua peserta didik itu mempunyai kualitas yang sama ya. Mempunyai kualitas yang sama. Tentu saja perlu banyak persiapan, di antaranya adalah
kita bisa membaca peluang pasar. Ketika mau membuat sebuah job sheet pelatihan kepada siswa, kita bisa membaca peluang pasar, produk perkayuan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Setelah itu dibuat sebuah job sheet, kemudian dilatihkan kepada para siswa sesuai dengan kadar kemampuannya. Job sheet untuk kemampuan kelas 1 ya, untuk kelas 1, kelas 2, kelas 2, kelas 3, kelas 3 begitu. Kemudian kita membuat sebuah mekanisme bagi guru pengampunya, bagaimana produk itu mempunyai kualitas yang baik. Nah, salah satu di antaranya ada perencanaan yang matang ya, dari para guru, para bapak guru. Kemudian bagaimana mempertahankan kualitas itu dengan cara pengerjaan yang baik, peralatan-peralatan yang terpilih. Misalnya untuk membuat lengkung kayu itu yang paling, peralatan apa yang paling bagus, tepat ketika membuat lengkung itu bisa langsung bagus gitu ya, bisa langsung bagus. Kalau keterkaitannya dengan ya. Pak Rohim, bisa terkait nggak dari dunia usaha? Kalau sekarang itu istilahnya Dudika gitu. Keterkaitannya ada nggak dengan sekolah atau dengan jurusan? Terutama kalau pada kesempatan ini adalah Kriya Kayu. Iya ada. Jadi insya Allah ada. Jadi kita ber-MOU atau bekerja sama dengan dunia usaha. Di antaranya kan kita bisa bermagang di tempat usaha itu untuk meningkatkan kualitas kemampuan guru ya, terutama kita kemampuan guru dalam hal mengerjakan pekerjaan yang ada di pasaran gitu. Itu ya satu. Yang kedua adalah kita juga mengajak anak-anak kita untuk praktek di tempat usaha tersebut. Kita berharap bahwasanya setelah Pak Guru bermagang di sana bisa menyampaikan atau mengajarkan kepada para siswanya. Demikian pula para siswanya ketika sudah PKL di sana, mereka mempunyai kualitas atau mempunyai pengalaman bagaimana mengerjakan sebuah produk yang berkualitas nilai jual di pasaran seperti itu. Oke, baik Pak Rahim. Ini tahapan yang pertama ya. Iya. Baik, berarti link and match-nya antara Dudika dengan sekolah itu keterkaitannya sangat tinggi sekali ya. Berarti harus memang dijalin kerjasama tersebut. Baik, terima kasih Pak Kardi, Pak Rohim yang sudah berikan materi pada kesempatan pagi sampai siang hari ini. Kita akan menuju ke landscaping gardening. Mungkin bisa dibuka mute-nya Pak Sriono dan timnya Mas Kris. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Baik, bisa ya kita mulai pada sesi terakhir ini adalah sesi bagaimana landscaping gardening di SMK Negeri 5 Yogyakarta ini yang nantinya pada kesempatan hari ini itu akan atau pada tahun ini itu maju lomba di tingkat provinsi kalau nggak salah nih. Tingkat provinsi ya Pak Sering sekarang. Oke, ya. Provinsi. Oke. Baik, saya sampaikan dulu biodata dari Bapak Sriono ini. Nama lengkapnya adalah Dr. Randes Sriono, Master Design. Beliau adalah pengampu program studi Kriya Kayu juga, tetapi beliau ini mempunyai kelebihan juga energi yang sangat tinggi. Orangnya tidak mau diam, ya, gremet terus. Bapak Sriono ini mengampu ekstrakurikuler landscaping gardening. Kalau utamanya beliau mengajar di Kriya Kayu. Nah, kelebihannya di SMK Negeri 5 Yogyakarta ini di 2 tahun terakhir ini
landscaping gardening itu bisa meraih kejuaraan di tingkat nasional. Kemarin di tahun 2019 kalau nggak salah ya, mungkin nanti bisa disampaikan oleh Pak Sriono, itu bisa menjuarai landscaping gardening tingkat nasional. Sungguh luar biasa sekali. Anak kayu, tetapi bisa mengelola taman atau bisa menanam taman dengan baik. Pak Sriono ini pengalamannya sungguh banyak sekali, karena beliau ini sepertinya kayaknya multi talent, bisa apa aja. Monggo kepada Bapak Dr. Andes Sriono bisa memperkenalkan diri secara langsung di audien ini. Semoga nanti di dalam materi landscaping gardening ini bisa bermanfaat di SMK Negeri 5 Yogyakarta ini, juga di lingkungan DIY ini, karena kebetulan yang masuk di link Zoom ini ada juga dari SMK di sekitar daerah istimewa Yogyakarta. Monggo Bapak Sriono untuk bisa memberikan materi tentang landscaping gardening. Monggo, Pak Sri. Terima kasih Bu Indah. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, baiklah kami akan sedikit berbincang-bincang ya, terkait dengan landscaping gardening. Walaupun materi landscaping gardening ini bukan merupakan sebuah pelajaran ataupun mata ajar di SMK Negeri 5 Yogyakarta, akan tetapi merupakan ekstra kurikuler yang diadakan di SMK Negeri 5 Yogyakarta. Bapak dan Ibu yang berbahagia, bahwa landscaping gardening mulai ada di SMK Negeri 5 Yogyakarta itu adalah sekitar tahun 2016. Jadi waktu itu landscaping gardening diadakan lomba baik tingkat kota, provinsi maupun nasional. Nah, akhirnya pada tahun 2016 kita mengikuti yang pertama kali landscaping gardening, dan waktu itu kita langsung belajar mengenai landscaping gardening, dan alhamdulillah pada tahun pertama di tahun 2016 kita menduduki juara 3 tingkat provinsi. Selanjutnya untuk tahun berikutnya di tahun 2017 alhamdulillah landscaping gardening berusaha terus maksimal, sehingga di tahun 2017 itu bisa meraih juara 1 tingkat provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Nah, akhirnya di tahun 2018 kita mengikuti lomba LKS tingkat nasional, karena kita sebagai wakil dari daerah istimewa Yogyakarta ditugaskan untuk mengampu kompetensi landscaping gardening. Ya, alhamdulillah secara kebetulan SMK Negeri 5 mendapatkan juara 2 nasional yang diadakan di Nusa Tenggara Barat, waktu itu di Mataram pada tahun 2018. Alhamdulillah di tahun 2018 kita juara 2 nasional. Untuk 2019 baru diadakan lagi, kita kembali mendapatkan juara 2. Ya. Tahun lalu kita juara 2, sehingga kita tidak bisa masuk di tingkat nasional. Nah, untuk kali ini kami juga sudah mempersiapkan materi landscaping gardening ini untuk lomba tingkat provinsi. Nah, untuk latihan tahap pertama sudah kita lakukan dari tanggal 17 sampai 25 kemarin. Kemudian untuk tahap kedua ini proses, kemudian lomba akan dilaksanakan tanggal 9 dan 10 pada bulan Juni yang akan datang. Nah, mohon doa restu dari Bapak Ibu, terutama keluarga besar SMK Negeri 5 Yogyakarta untuk bisa mendoakan kami agar kami betul-betul bisa mengikuti lomba landscaping gardening ini, dan harapan kita dapat memenangkan lomba ini, di tahun 2021. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, bahwa di SMK 5 walaupun kita tidak ada jurusan landscaping gardening, tapi tadi di awal sudah disampaikan oleh Kapeng maupun Kapro bahwa kita punya anak-anak yang memiliki potensi yang sangat luar biasa dari segi fisik. Nah, oleh sebab itu kelebihan daripada fisik tersebut bisa kita manfaatkan untuk
dikemas menjadi sebuah karya, salah satunya yaitu landscaping and gardening. Nah, harapan saya mudah-mudahan kita bisa lolos tingkat provinsi, sehingga kita bisa lolos tingkat nasional dan lolos untuk internasional di lomba Wood Skill internasional. Ini harapan kita kepada anak-anak kita supaya serius di dalam melaksanakan tugas, terutama berlatih terus-menerus secara disiplin terkait dengan landscaping and gardening. Karena misi saya adalah lebih baik berbuat sebuah kebaikan daripada dia tidak berkarya apapun. Jadi lebih baik berbuat sehingga karya kita bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Salah satunya adalah tanaman-tanaman hias yang ada di SMK Negeri 5 itu adalah hasil landscaping and gardening. Walaupun di sekolah tidak ada jurusan, akan tetapi saya yakin hasil daripada landscaping and gardening ini diminati oleh semua Bapak dan Ibu maupun semua warga yang ada di sekitar SMK Negeri 5 Yogyakarta. Ini sekilas info untuk materi landscaping gardening. Harapan saya mudah-mudahan ekstra kurikuler landscaping gardening itu semakin banyak peminatnya, ya, karena kita sudah didukung dengan peralatan kita landscaping gardening yang cukup memadai, karena pada tahun 2019 kita menjadi tuan rumah. Kita menjadi tuan rumah LKS tingkat nasional. Ya, kebetulan pengampunya, koordinatornya kebetulan saya sendiri, dan mendapat apresiasi juara 1 untuk pelaksanaan lomba landscaping gardening tingkat nasional yang diadakan di Jogja Expo Center yang dilaksanakan di sana. Nah, ini akan kami tampilkan atau kita sampaikan hasil daripada latihan tahap 1 anak-anak ini. Ini hasilnya. Ini dilaksanakan hanya 16 jam. Jadi hanya 2 hari dia sudah bisa membuat landscaping and gardening dengan ukuran 240 kali 240 dengan media yang ada palem merah, kemudian ada brokoli, ada pucuk merah, dan kemudian ada lili paris, kemudian ada batu kecil, batu putih, ya, batu putih. Tiap pagi jalan-jalan gitu. Nah, karena ini memang fungsinya adalah taman, sehingga ketika kita melihat taman ini, perasaan kita akan menjadi fresh dan lebih baik, ya. Jadi pikirannya akan lebih tenang untuk melihat taman ini. Saya yakin semua orang pasti akan senang dengan melihat taman yang ada di sekolah kita dengan ekstrakurikulernya landscaping and gardening. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sekilas infonya landscaping gardening. Nanti bisa untuk ya acuan lah bagi teman-teman yang lain untuk belajar landscaping and gardening. Itu Bu Indah sementara yang bisa kami sampaikan. Oke, baik, terima kasih Pak Sri. Mungkin sedikit kita masih punya waktu banyak ini, karena kebetulan Pak Sri ini mengampu dalam extra landscaping gardening. Apa sih tip dan triknya di dalam membina siswa itu? Mungkin ada sedikit bisa diinfokan ke kami supaya nanti audien yang bisa mengikuti di kegiatan pada siang hari ini bisa mengetahuinya. Apa Pak? Triknya satu adalah kita harus disiplin waktu, itu satu. Kemudian yang kedua, kita sebagai seorang guru harus bisa menjadi teladan, yaitu ingat sosukulodo ing madya mangkarso tuturi handayani. Jadi kami ketika memberi pelatihan kepada anak-anak saya harus mempraktekkan terlebih dahulu. Saya harus mencoba terlebih dahulu. Agar apa? Agar kepercayaan anak-anak yang kita suruh atau orang yang kita suruh itu percaya bahwa kompetensi yang kita mampu itu memang benar-benar kita mampu. Jadi tidak sekedar kita bisa ngomong,
tapi tidak bisa berkarya. Nah, ini harus dua-duanya dikombinasikan. Dia harus pintar ngomong, ya harus pintar berkarya. Jadi dua konsep itu yang harus bersama-sama. Jadi ketika kita berada di depan, kita harus juga melihat yang ada di belakang. Ketika ada di tengah, melihat yang di atas, juga melihat yang di belakang. Tapi ketika kita berada di belakang, kita harus melihat yang ada di depan sendiri. Ada juga yang kita lihat yang ada di tengah. Itulah Engar Sosung Tulodo, yaitu Tutwuri Handayani itu adalah sebagai falsafah kita di dalam menjalankan roda kegiatan sehari-hari. Saya yakin siapapun orangnya, siapapun pemimpinnya, siapapun gurunya, kalau mengacu dengan falsafah Tutwuri Handayani, Engar Sosung Tulodo, Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani pasti akan baik. Dan fungsi itulah yang menjadi dasar kita. Jadi urip itu harus migunani. Jadi jangan sampai hidup kita itu hanya untuk diri kita sendiri, tapi uripe awake dhewe itu adalah untuk orang lain. Itulah bekal masa depan kita nanti di akhirat. Jadi hal-hal seperti itu menyebabkan bahwa kita kerja itu secara total. Jadi tidak ada ragu-ragu. Jadi kita percaya diri, yakin pasti bisa. Saya yakin semua orang punya keyakinan pasti bisa. Tapi di dalam pasti bisa harus ada cara. Caranya apa supaya bisa? Belajar, berlatih, disiplin. Nah, itu aja. Jadi belajar, berlatih, dan disiplin itu akan menjadi motivasi bagi anak-anak. Prinsipnya ada 3, yaitu kita harus bisa meniru, ya, meniru. Jadi guru harus ditiru. Kemudian harus bisa mengembangkan, ya kan? Dia dikembangkan. Kalau sudah dikembangkan akan muncul identitas diri. Nah, identitas diri itulah hasil dari melihat, mengolah, dan mengembangkan. Akhirnya akan menjadi sebuah bentuk. Itu jati diri kita masing-masing. Jadi pasti akan muncul jati diri itu. Itu punya. Oke, baik. Luar biasa sekali motivasinya pada siang hari ini. Semoga siswa yang pada kesempatan ini Pak Sriono bina nantinya semoga bisa mendapatkan juara. Lagi Pak Sri, masih banyak pertanyaan dan masih ada waktu kita pada kesempatan siang hari ini. Oke. Pak Sri, Pak Sriono mempunyai keunggulan lagi. Bagaimana di dalam mengupayakan atau mendasari anak tersebut, karena kan anak tersebut kan bukan jurusannya di landscaping. Kalau di sekolah-sekolah lain itu kan ada yang memang jurusannya di landscaping. Nah, ini anak ini kan memang kriya kayu yang biasanya itu hanya mengukir aja, kemudian yang biasa hanya gambar aja. Apa motivasi yang ditekankan kepada siswa tersebut? Motivasinya bagi anak-anak kami cukup 3M. Bagaimana saya memberi motivasi kepada anak-anak saya yang saya bimbing, itu hanya menggunakan 3M. Pertama, melihat. Melihat itu bisa studi pasar, bisa studi lapangan, bisa melihat dimanapun, ya, dimanapun melihat. Setelah melihat-lihat, dia akan tersimpan di memori, ya, namanya meniru. Setelah ada contoh, dilihat, kemudian dia akan meniru. Nah, setelah meniru, itu tidak boleh sama namanya meniru, ya. Setelah meniru, itu mirip, maka dia muncullah M yang ketiga, yaitu mengembangkan. Jadi seperti yang di awal tadi, melihat, meniru, dan mengembangkan itu adalah sebagai konsep di dalam proses pengembangan kita di dalam berkarya apapun, ya. Di dalam berkarya apapun harus menggunakan konsep M3 tadi. Sekali lagi kami ulang, melihat, meniru, dan mengembangkan. Pasti M yang ketiga, kalau dia mampu mengembangkan, pasti akan menjadi orang yang sukses. Jadi sukses itu loh, sukses lahir batin, ya bisa dikuasai teorinya, bisa dikuasai praktiknya, bisa mengaplikasikan ke masyarakat. Jadi itu intinya. Karena kalau di sekolah tidak ada, itulah justru menjadi kelebihan. Jadi orang di atas rata-rata standar adalah orang yang memiliki rata-rata umum. Ya. Kalau orang nggak punya, kita punya, berarti kita punya nilai plus. Nah, itulah plusnya itu yang kita openi. Kan itu.
Karena kalau kita sudah ngopeni yang plus, itu hasilnya akan pasti lebih baik. Nah, tapi tidak mudah memang untuk menjaga M3 tadi, melihat, meniru dan mengembangkan itu adalah butuh waktu. Dia butuh waktu dan butuh motivasi. Nah, kita peran guru sebagai motivator. Bagaimana menggerakkan orang supaya bisa bergerak, kan gitu. Supaya orang-orang itu bisa bergerak menuju ke arah perbaikan atau pembenahan. Itu intinya. Mungkin itu ya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Nanti kalau masih kurang jelas, butuh motivasi, bisa bertemu saya langsung nanti di ruang pojok sana ya, di ruang manajemen. Nanti bisa diskusi lebih lanjut. Mungkin kami akhiri dari saya. Oke, salam sehat selalu ya, salam sehat selalu. Salam sehat selalu Pak Sri. Satu lagi Pak Sri, jangan terburu dulu. Masih ada waktu sedikit. Iya, satu lagi. Ya, waktu kita masih ada Pak Sri, jadi masih ada kesempatan untuk melakukan komunikasi lebih lanjut tentang landscaping gardening ini. Satu lagi ya Pak Sri, ini mungkin yang terakhir. Di SMK Negeri 5 ini, selain kita itu mau menuju pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, juga akan menuju sekolah adiwiyata. Nah, ini kan sungguh momen yang sangat besar sekali di SMK Negeri 5 Yogyakarta ini, di mana nanti promosi kita ke depan itu dengan Badan Layanan Umum Daerah itu apa yang harus kita capai, dengan adiwiyata itu nanti apa yang harus kita capai. Nah, mungkin sedikit Pak Sri bisa menggambarkan untuk menuju kedua kegiatan yang ada di Sekolah SMK Negeri 5 Yogyakarta ini. Monggo Pak Sri. Oke, supaya berlanjut dengan landscaping gardening, kami jawab dulu yang terkait dengan adiwiyata. Jadi memang betul untuk SMK Negeri 5 menerapkan adiwiyata yang sudah beberapa tahun yang lalu, dan untuk akhir-akhir ini kita baru saja di supervisi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dan sudah dinilai dan sudah divisitasi yang mendapatkan nilai 74. Nah, ini merupakan motivasi kita dengan berangkat dari nilai 74 di adiwiyata itu untuk menuju tingkat provinsi masih butuh pembenahan. Ini kira-kira apa Pak Sri yang harus dibenahi? Bukan di biayanya, akan tetapi di tingkah laku orangnya. Nah, ya, merubah tingkah laku guru, karyawan, pegawai yang ada di SMK 5 ini membudayakan adiwiyata. Jadi tidak sekedar itu momen atau tidak sekedar itu wacana, tapi menjadi budaya adiwiyata. Apa budaya adiwiyata? Itu yang pertama, budaya bersih lingkungan. Jadi sebetulnya kalau semua guru peduli terhadap sekolah kita, pegawai peduli kepada sekolah kita, masalahnya akan selesai. Nah, itulah yang butuh waktu untuk menumbuhkan semangat rasa andarbeni kepada SMK Negeri 5 Yogyakarta ini dikemas di dalam wadah yang namanya adiwiyata. Nah, adiwiyata itu yang dinilai bukan saat ini, akan tetapi yang dinilai adalah pola tingkah laku kita dalam rangka menuju sekolah adiwiyata, baik itu lingkungannya, kebersihannya, pengelolaan limbahnya, tata tertib siswanya, tata tertib gurunya, orangnya yang melakukan kegiatan di dalamnya, semuanya harus tertata dengan baik. Jadi mempola orang itu supaya peduli terhadap SMK Negeri 5 Yogyakarta. Itu yang kaitannya dengan adiwiyata. Nah, ini lambat laun, mungkin dalam 1 bulan ke depan kita akan persiapan menuju adiwiyata tingkat provinsi yang nilainya minimal 80 ya, kita sudah posisi di 74. Makanya bersama teman-teman mari kita memperbaiki nilai-nilai yang kurang, itu kita perbaiki agar nilai 80 ke atas nanti bisa tercapai di dalam visitasi dari Dinas Lingkungan Hidup tingkat Provinsi Jakarta
dan berikutnya kita masuk di adiwiyata tingkat nasional. Setelah nasional kita baru masuk adiwiyata mandiri. Nah itu kalau nanti sudah mandiri, semua orang sudah suka menanam, suka merawat. Jadi tidak hanya suka menanam saja, jadi menanam, merawat, memelihara. Itu yang berat, M3 lagi. Jadi menanam, merawat, dan memupuk itu adalah cara-cara perawatan adiwiyata. Karena kecenderungan adiwiyata itu adalah terkait dengan rata-rata itu di lingkungan hidup, lingkungan perilaku lingkungan hidup, ramah lingkungan, ya hal itu. Nah, kemudian untuk jawaban yang kedua yang terkait dengan BLUD, kebetulan saya juga masuk di tim proposal pembuatan Badan Layanan Usaha Daerah di SMK Negeri 5 Yogyakarta, dan saat ini kita sudah posisi di evaluasi proposal kita yang sudah kita serahkan pada beberapa hari yang lalu di Dinas Provinsi bagian perencanaan, dan di PKAD tingkat provinsi itu sudah kita serahkan. Harapan kita dengan diserahkannya dokumen itu, nanti segera SMK 5 bisa berdiri sebuah badan layanan umum daerah, yang inti dari badan layanan umum daerah itu adalah mendekatkan SMK dengan masyarakat. Itu intinya. Jadi mendekatkan sekolah SMK Negeri 5 Yogyakarta itu bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh masyarakat. Nah, masyarakat itu siapa? Masyarakat itu bisa alumni, bisa tetangga kita, bisa saudara-saudara kita, bisa seluruh warga di luar SMK Negeri 5 Jakarta. Nah, itulah yang kita sebut dengan tim kerja, rekan-rekan yang berada di luar SMK Negeri 5 bisa memanfaatkan keunggulan daripada SMK Negeri 5. Jadi dengan adanya BLUD, semua pengelolaan keuangan itu semuanya bisa terpantau dengan baik, bisa diaudit dengan baik, sehingga perjalanan uang yang ada di SMK Negeri 5 tidak ada kecurigaan di antara pemangku kewenangan penggunaan anggaran, sehingga di situ betul-betul terbuka di dalam open management maupun open keuangan, sehingga tidak ada kecurigaan, sehingga kita kerjanya akan lebih nyaman, orang lain bisa melihat kerjaan kita bisa dikritik oleh orang lain, ada masukan. Nah, semua kritik itulah yang menjadi pendorong kita untuk lebih maju. Jadi kritik itu adalah membangun, sehingga kedepannya akan lebih baik. Itu Bu Indah jawaban kami. Kalau ada masih kurang, ya mohon maaf. Ya. Mungkin sudah baik, cukup, Pak Sriono. Iya, cukup. Terima kasih sekali, pemaparannya sungguh sangat luar biasa sekali. Semoga apa yang dilakukan oleh Pak Sri ini bisa membuahkan hasil yang besar, ya. Dan semoga pada kesempatan ini nanti mungkin di tanggal 9 ya Pak Sri ya, mau lomba LKS-nya ya. LKS Landscaping. 9 ya, tanggal 9 dan 10 minta doanya, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik. Kerajaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga landscaping gardening ini bisa nantinya meraih kejuaraan di tingkat nasional. Ya, selamat buat Pak Sri, sukses selalu. Baik, terima kasih Bapak, Ibu guru, juga anak-anakku semuanya yang pada kesempatan siang ini mengikuti Zoom konten kreatif Kriya Kayu dan landscaping gardening. Sekali lagi kami tidak bisa berkata apa-apa, hanya mengucapkan terima kasih. Semoga Bapak Ibu guru SMK Negeri 5 Yogyakarta serta anak-anakku yang pada kesempatan siang hari ini mengikuti kegiatan Zoom konten kreatif ini bisa mengambil intisari apa yang disampaikan oleh para pemateri pada siang hari ini. Dan khususnya di Kriya Kayu, program keahlian Kriya Kayu,
Semoga nantinya bisa meningkatkan, terutama di dalam meningkatkan produk-produknya yang dihasilkan oleh peserta didik di Kriya Kayu untuk bisa dipamerkan di tanggal 23 Juni sampai dengan tanggal 25 Juni nanti di SMK Negeri 5 Yogyakarta. Dan Bapak Ibu Guru di SMK Negeri 5 Yogyakarta ini baik yang produktif maupun yang normatif adaptif bisa mengikuti kegiatan pameran tersebut sesuai dengan kompetensi keahliannya masing-masing. Begitu ya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Kami selaku pembawa acara atau moderator pada siang hari ini, apabila ada kata yang kurang berkenan atau kurang lebihnya, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih yang pada kesempatan siang hari ini sudah bergabung di Zoom konten kreatif bekerja sama dengan TV Andi. Kami mengucapkan terima kasih. Kami sudah dari TV Andi sudah memfasilitasi kegiatan kami. Semoga nantinya kegiatan ini bisa kami share ke audien atau ke grup di SMK Negeri 5 Yogyakarta ini atau di sekitar SMK Yogyakarta ini kaitannya dengan mempromosikan SMK Negeri 5 Yogyakarta. Demikian TV Andi, Mbak Dwinita mungkin bisa bergabung kembali. Kami sudah melaksanakan kegiatan konten kreatif Kriya Kayu ini dengan lancar, walaupun ada sedikit kendala, mohon untuk dimaafkan. Kembali ke studio TV Andi, Mbak Dwinita. Baik, terima kasih banyak Ibu Indah yang telah mengawal moderasi acara kita pada virtual class hari ini dengan tema konten kreatif program keahlian kayu dan landscape gardening. Sangat menarik apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini dalam virtual class kita bersama dengan SMK Negeri 5 Yogyakarta. Baik, terima kasih juga kami ucapkan kepada segenap pamong Bapak Ibu Guru dari SMK Negeri 5 Yogyakarta yang telah berkenan untuk berbagi ilmu bersama kami semua di sini, bersama para pemirsa Andi Academy, dan juga terima kasih kepada segenap siswa dari SMK Negeri 5 yang telah mengikuti virtual class ini dari awal hingga akhir dengan sangat antusias. Semoga kita masih bisa bertemu kembali dalam virtual class berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih menarik dan juga lebih banyak hal yang bisa kita pelajari. Akhir kata, saya Dwinita Andriastuti dari Andi Academy mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi para pemirsa semuanya. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan dalam penayangan acara dan bagaimana kami mengaturkan acara pada hari ini. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam acara yang menarik berikutnya. Jangan lupa untuk selalu mengikuti setiap program dari Andi Academy dengan memberikan like dan subscribe pada kanal TV kami di kanal YouTube TV Andi. Jangan lupa bunyikan loncengnya juga untuk mendapat notifikasi dari setiap program kita di Andi Academy, tempat kita berbagi ilmu bersama dengan penerbit Andi dan segenap masyarakat Indonesia. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu dalam acara kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Dwinita. Sampai ketemu di lain kesempatan.